dalam ibadah malam ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, saya izin bertanya, Nabi pernah kesiangan sholat subuh. Itu bagaimana ceritanya Ustadz? Ya, Nabi pernah kesiangan sholat subuh. Baik. Wah, keren ini Pak Catur ini. Ini jam terbang Zoom-nya sudah banyak ini. Ya. Bagaimana ceritanya? Jadi Nabi dalam perjalanan pulang dari medan perang, beliau kelelahan ya, kemudian beliau tertidur bersama para sahabat dengan niat untuk bangun di waktu subuh ya. Sayyidina Bilal yang ditugaskan membangunkan. Ini ada hadisnya dalam Bukhari ya. Ternyata Sayyidina Bilal ketiduran, sahabat lain dilalahnya nggak ada yang bangun juga. Yang satu perjalanan pada waktu itu Rasulullah juga dengan izin Allah memang tidak dibangunkan ya untuk mengajarkan. Jadi Allah memang kalau ada sesuatu itu pengen ngajarin kepada umat Islam. Untuk ngajarin apa? Ngajarin bagaimana caranya kalau kita kelewatan waktu sholat. Jadi begitu bangun, waktu sholat subuh sudah habis karena matahari sudah naik. Ya, maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi melakukan qadha dari sholat subuh. Beliau tetap sholat subuh walaupun sudah habis waktunya. Ya, beliau kerjakan sholat subuh 2 rakaat. Nah, itulah dia hukum tentang sholat qadha. Jadi sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Kalau di Nabi kasusnya tanpa sengaja ya, tanpa sengaja karena ketiduran. Ketiduran itu kan tidak dicatat ya, dosa itu nggak ada kalau orang itu ketiduran. Intinya sholat yang ditinggalkan dengan sengaja maupun tanpa sengaja itu wajib diqadha ya. Nah, contohnya mazhab Imam Syafi'i rahimahullah itu ada aturan tentang qadha seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara Rasulullah agar tetap sehat dengan segala aktivitas yang padat? Kapan Nabi pernah sakit? Selain ketika diracun. Jadi Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam rahasia sehatnya beliau selalu dalam keadaan secukupnya saja ya. Untuk semua hal berlebihan itu tidak bagus ya, walaupun itu kelihatannya hal-hal yang positif. Tapi kalau berlebihan jadi nggak bagus ya. Makan sehat, makan yang bergizi itu kan positif. Tapi kalau makannya berlebihan jadi nggak sehat. Ya, olahraga itu kan positif. Kalau berlebihan jadi nggak sehat. Ya, jadi segala sesuatu itu ada kadarnya, secukupnya saja. Ya, itu rahasia Rasulullah SAW. Beliau makan secukupnya, tidak berlebihan. Beliau mengatur pola tidurnya secukupnya, tidak berlebihan juga, dan sebagainya. Maka beliau memang jarang sakit. Tapi kalau untuk sakit-sakit kecil, ya sakit-sakit ringan, seperti sakit kepala ringan atau demam ringan, itu boleh terjadi pada para nabi dan para rasul ya, tidak mengurangi kemuliaan mereka. Yang tidak mungkin terjadi itu kalau sakit berat, ya. Misalnya sakit yang membuat umat menjauhi seperti yang tadi diceritakan di awal ya, sakitnya Nabi Allah Ayub itu yang tidak mungkin terjadi ya, meskipun oleh Nabi Ayub sendiri. Jadi untuk sakit ringan memang itu diperbolehkan ya, dan memang itu terjadi tapi segera sembuh ya, dengan sebab pola makan beliau yang tidak berlebihan, pola istirahat beliau yang tidak berlebihan, semuanya serba secukupnya saja. Baik, kemudian